Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septianin Kafidanis Fada dengan NIM 190321100030 dari kelas penyuluhan pertanian C. Baik, di sini saya akan membahas mengenai program penyuluhan pertanian komoditas padi di Desa Podoroto, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah penyuluhan pertanian. Program penyuluhan pertanian merupakan suatu rencana kegiatan penyuluhan pertanian yang memadukan aspirasi petani dan juga masyarakat pertanian dengan potensi wilayah dan program pembangunan pertanian yang menggambarkan suatu keadaan yang sekarang. Tujuan yang ingin dicapai, masalah-masalah, dan alternatif pemecahannya, serta cara mencapai tujuan yang disusun secara partisipatif dan tertulis setiap tahun. Proses penyusunan dimulai dari perumusan keadaan, masalah tujuan, dan cara mencapai tujuan. Kabupaten Jombang merupakan suatu daerah yang letaknya strategis di Provinsi Jawa Timur yang dapat menjadikan Kabupaten Jombang salah satu lumbung terbesar penghasil pertanian. Dapat dilihat dari data sensus usaha pertanian di Provinsi Jawa Timur bahwa Kabupaten Jombang memiliki 124.298 rumah tangga usaha hasil pertanian. Di sini komoditas yang saya ambil yaitu komoditas padi. Komoditas padi merupakan komoditas pertanian yang sangat strategis karena posisinya yang sangat dominan dalam ketahanan pangan. Tanaman padi juga merupakan tanaman pangan utama di Indonesia karena sebagian besar penduduk Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Ketersediaan beras di Indonesia selalu menjadi sebuah prioritas pemerintah karena menyangkut sumber pangan. Sehingga kekurangan penyediaan beras akan menimbulkan suatu dampak bagi kehidupan masyarakat. Dari data BPS, produksi padi di Kabupaten Jombang mencapai 448.880 ton pada tahun 2017. Maksud dari dibuatnya program penyuluhan pertanian di Desa Podoroto, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang tahun 2021 ini yaitu untuk mendukung penyelenggaraan pertanian dalam mencapai suatu target yang sudah direncanakan. Selanjutnya, tujuan penyuluhan pertanian, yang dimana tujuan penyuluhan pertanian ini ada dua. Yang pertama, tujuan penyuluhan dalam jangka pendek. Yang kedua, penyuluhan pertanian dalam jangka panjang. Yang pertama, ada tujuan jangka pendek dari penyuluhan pertanian ini adalah untuk menumbuhkan suatu perubahan yang lebih terarah di dalam usaha tani. Misalnya perubahan di dalam segi pengetahuan, kecakapan, keterampilan, dan juga sikap. Sedangkan yang kedua, tujuan jangka panjang dari penyuluhan pertanian ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan juga meningkatkan dalam segi kesejahteraan para petani. Selanjutnya, tujuan penyusunan program yaitu yang pertama, guna meningkatkan segi pengetahuan dan juga wawasan untuk pelaku utama, pelaku usaha, serta penyuluh di dalam memecahkan suatu permasalahan. Lalu, yang kedua, sebagai suatu pedoman dan juga acuan untuk para penyuluh pertanian di Desa Podoroto, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang tahun ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, yakni sebagai bahan suatu perencanaan dari aktivitas penyuluhan pertanian. Pembahasan selanjutnya yaitu gambaran umum wilayah Desa Podoroto, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Apabila dilihat dari wilayah administrasi, Desa Podoroto merupakan desa yang terletak 4 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Kesamben. Secara administrasi, batas-batas Desa Podoroto terdiri dari 5 dusun, 10 RW, dan 40 RT.
Sedangkan dilihat dari wilayah demografi, jumlah penduduk di Desa Podoroto pada tahun 2013 adalah sebanyak 7.524 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3.804 jiwa dan perempuan sebesar 3.720 jiwa. Sumber daya manusia yang terdiri bisa dilihat dari data jumlah penduduk, baik menurut golongan umur, tingkat pendidikan, maupun mata pencaharian. Baik, poin selanjutnya yaitu kondisi umum desa. Luas wilayah Desa Podoroto adalah 593.395 hektar menurut dari jenis penggunaan tanahnya. Sebagian besar wilayah Desa Podoroto adalah berupa dataran. Secara agraris, tanah sawah juga relatif luas sebagai lahan penanaman untuk tanaman semusim. Ada beberapa komoditi yang banyak diusahakan oleh para petani di Desa Podoroto yang dianggap sesuai dengan kondisi lahan yang ada. Lalu, kondisi klimatologis di Desa Podoroto secara umum beriklim tropis dengan ketinggian 150 mdpl serta suhu berkisaran antara 28 sampai 30 derajat Celcius. Rata-rata curah hujan selama 5 tahun terakhir. Sedangkan untuk kondisi tanaman padi yaitu secara topografi Desa Podoroto sebagian besar berupa tanah dataran dengan struktur tanah lempung berpasir. Dengan kondisi tanah seperti ini, banyak sekali dimanfaatkan masyarakat Desa Podoroto untuk bercocok tanam padi dengan luas sawah sebesar 338.540 hektar. Pembahasan selanjutnya yaitu permasalahan. Di dalam melakukan sebuah kegiatan, tentu saja akan mengalami sebuah permasalahan. Salah satunya di dalam kegiatan penanaman, yakni yang pertama, terkadang padi yang sudah tumbuh bijinya tidak berisi. Lalu yang kedua, mengalami masalah hama yaitu ulat. Dan yang terakhir, yang ketiga, kendala pada biaya yang membuat para petani resah. Pembahasan selanjutnya yaitu rencana kegiatan. Rencana kegiatan penyuluhan ini akan dilaksanakan dengan metode pertemuan umum atau diskusi dan diharapkan para petani di Desa Podoroto dapat menyimak dengan baik apa yang sudah disampaikan oleh para penyuluh supaya mereka dapat menjalankan apa yang sudah penyuluh sampaikan sesuai dengan masalah yang mereka hadapi. Adapun beberapa materi yang dapat disampaikan pada kegiatan penyuluhan yaitu pada permasalahan tanaman padi yang tidak berisi. Salah satu penyebab mengapa banyak sekali tanaman padinya tidak terisi penuh. Di antaranya karena petani memberikan pupuk secara tidak merata yang dampaknya terhadap pertumbuhan tanaman yang kurang seragam. Solusi untuk mengatasi bulir berisi atau hampa itu terdapat beberapa solusi yang dapat dipakai oleh para petani untuk mengatasi pengisian bulir yang kosong atau tidak merata, yakni dengan pemberian pupuk secara tepat waktu sekitar 42-43 hari setelah tanam atau HST. Unsur kalium, kalsium, dan fosfat sangat berpengaruh bagi pengisian bulir. Selanjutnya yaitu cara mengendalikan hama ulat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan mengecek bagian bawah daun yang apabila terdapat telur kupu berwarna putih maka segera dibersihkan. Yang kedua, genangilah tempat persemaian dengan air supaya ulat naik ke atas dan mudah untuk dibasmi. Dan yang terakhir, ketika apabila cara sebelumnya tidak efektif, maka opsi terakhir adalah dengan menggunakan pestisida untuk mengatasi hama ulat tersebut. Adapun penyuluh pertanian di Desa Podoroto yaitu dengan memberi saran mencampur air dengan sabun dan ditambah obat insektisida lalu disemprotkan pada malam hari. Cara tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi hama ulat yang meresahkan di kalangan petani.
Pembahasan selanjutnya, pada saat ini petani tanaman pangan di Indonesia mengalami kebingungan dengan situasi harga pupuk yang tinggi. Tingginya dari pupuk dan mahalnya upah tenaga kerja di perdesaan menyebabkan biaya usaha tani semakin mahal. Menyikapi semakin besarnya biaya usaha tani tanaman pangan tersebut, ada beberapa hal yang perlu untuk dilakukan, yaitu petani harus mulai menggunakan alat pertanian sederhana dengan berkelompok. Untuk pengolahan lahan, petani sudah menggunakan traktor. Akan tetapi juga biaya sewa traktor cukup tinggi. Lalu, cara berikutnya petani sebaiknya mulai menerapkan teknologi budidaya yang baik dan intens mengelola terhadap lahan tanamannya supaya bisa memperoleh hasil tanaman komoditas padi yang maksimal. Selanjutnya penutup. Tindak lanjut di dalam kegiatan penyuluhan pertanian ini yaitu para penyuluh akan tetap memantau apakah petani tersebut akan berhasil melakukan apa yang sudah penyuluh sampaikan dan juga mencoba guna mengevaluasi atau memperbaiki apa yang kurang di dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang sudah terlaksana. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.